Oke, halo teman-teman, ketemu lagi sama aku. Sekarang aku mau lanjut cerita gimana perjalanan kita sampai kita menikah. Lanjut dengan cerita yang sebelumnya. Sebelumnya aku cerita pengalaman aku ketika aku jemput suami di airport. Nah, sekarang aku mau cerita dan kasih tahu kalian dokumen apa aja yang harus kalian siapin sebelum kalian menikah dengan warga negara Turki. Jadi aku lihat HP karena aku ditulis di HP karena aku lupa dokumen apa aja yang harus aku siapin karena itu udah lama. Nah, jadi sebelum aku menikah, 3 bulan sebelum menikah, aku udah datang ke KUA. Aku tanya ke KUA, aku mau menikah dengan warga negara Turki. Apa aja persyaratannya yang harus aku siapin. Nah, KUA itu ngasih selembaran kan? Ngasih selembaran dan mereka jelasin apa aja yang aku butuhin kalau aku nikah sama warga negara Turki. Terus apa lagi ya? Terus bentar ya, aku loading. Oh ya, aku juga booking tanggal ke KUA. Jadi aku bilang tanggal sekian itu kosong nggak? Bisa nggak aku nikah di tanggal itu? Kalau KUA-nya bilang, oh ya kosong, kamu bisa nikah di tanggal itu. Nah, jadi kamu bisa fix. Jadi kamu bisa charter tuh tanggalnya. Kalau kalian datang mepet-mepet hari, mungkin ya KUA-nya juga penuh dan mungkin udah di booking sama yang lain. Nah, itu gunanya kalian datang jauh-jauh hari ya. Kalian bisa datang 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan sebelum menikah. Nah, kalian nanti dikasih selembaran sama KUA-nya dan KUA-nya jelasin apa aja persyaratannya. Nah, jadi persyaratannya itu ada surat pengantar nikah. Nah, surat pengantar nikah ini bisa kalian dapetin di kelurahan atau desa setempat ya. Jadi nanti kalian harus ngasih surat N1 sampai N5. Surat pengantar nikah itu N1, terus surat persetujuan mempelai itu N3, dan surat izin orang tua. Nah, dan apalagi izin dari kedutaan besar, yaitu CNI. Nah, CNI ini kalian bisa dapetin di kedutaan setelah calon suami kalian datang. Jadi kalian nggak bisa buat sendiri. Yang harus buatnya itu calon suaminya alias WNA. Jadi nggak bisa diwakilkan ya guys. Dan untuk buat WNA ini gampang, kalian cukup kasih identitas diri, yaitu kayak KTP, Kimlik ya guys, Kimlik aja. Terus nanti sama petugas kedutaannya dicek apakah ini statusnya menikah atau single atau duda atau janda. Kayak gitu. Kalau misalkan menikah otomatis kalian nggak bisa nikah lagi sama calon suami kalian. Nah, kalau single berarti aman, kalau duda aman. Jadi nanti di CNI itu menyatakan bahwa bisa menikah dengan kita, alias statusnya single. Terus fotokopi KTP-nya ini calon suami dan orang tua suami. Jadi
dokumen fotokopinya ini harus ditranslate ya. Jadi kalian harus cari tuh penerjemah tersumpah ataupun enggak. Terus nanti kalau udah ditranslate, kalian copy dan kasihin ke KUA gitu. Caranya gimana? Kalian jadi suami kalian itu ngasih file PDF. Jadi si KTP-nya itu difilein. Nah, terus nanti kalian kasih filenya ke penerjemah. Nah, nanti sama penerjemah dikasih lagi file. Nah, nanti kalian print kayak gitu. Fotokopi KTP calon suami, fotokopi KTP orang tua calon suami, terus fotokopi aku calon istri, fotokopi orang tua calon istri, fotokopi KTP saksi nikah 2 orang, terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, lapor Polres untuk si WNA-nya. Nah, lapor Polres ini kalian harus siapin KTP sama paspor dan visa ya. Jadi kalian lapor Polres itu setelah suami kalian datang ke Indonesia, kalian pergi ke Polres untuk buat laporan kalau calon suami kalian itu tinggal di rumah kalian. Nah, persyaratannya itu KTP alias Kimlik, terus paspor sama visa. Nah, nanti dilihat tuh visanya ada berapa hari lagi. Terus nanti ditanya tinggalnya di mana, keperluannya apa. Nah, setelah itu nanti mereka kasih surat selembaran dan dicap. Nah, itu yang dikasihin ke KUA. Terus visa. Terus pas foto ya. Pas foto ukuran 2x3 5 lembar, ukuran 4x6 2 lembar, terus ukuran 3x4 4 lembar. Materainya yang 10.000 4 lembar. Udah ya segitu. Nah, ini persyaratan untuk dokumen nikahnya. Jadi persyaratan untuk dokumen nikah si suami, calon suami, yaitu apa? Yang pertama CNI, fotokopi calon suami, fotokopi orang tua calon suami, fotokopi kartu keluarga calon suami, fotokopi akte lahir calon suami, fotokopi fotokopi lapor Polres calon suami, fotokopi visa dan pas foto ya. Nah, nanti semua file ini kalian calon suami kalian kirim melalui file, termasuk pas foto kirim melalui file, latarnya warna biru. Nah, nanti kalian print, terus kalian translate ke bahasa Indonesia. Jadi karena kan dokumennya itu bahasa Turki ya, jadi kalian harus translate ke bahasa Indonesia. Nah, setelah ditranslate kalian kasih ke KUA. Nah, kalau aku waktu itu dokumen yang ada dulu aku kasihin ke KUA, terus aku booking tanggal. Setelah itu pas suami datang, aku buat CNI sama lapor Polres. Jadi aku buatnya itu setelah mereka datang, setelah calon suamiku tuh datang ke Indonesia. Nah, untuk CNI-nya itu aku udah jelasin. Untuk pembuatan CNI-nya itu
Untuk pembuatan CNI-nya itu aku pakai Kimlik. Suamiku itu pakai Kimlik sama Kimlik aja sih. Buatnya itu mudah kok, cuma 5 menit. Lapor Polres juga sama, cuma 5 menit. Nah, terus apalagi? Udah ya guys, cuma segitu untuk dokumen sebelum menikah. Nah, nanti sesudah menikahnya itu kalian juga harus ngurus-ngurus lagi. Jadi persiapannya itu sesudah dan sebelum menikah. Oke. Nah, segitu aja karena di sini ada orang yang ikut-ikutan duduk di sebelahku, jadi gak jelas juga. Jadi kita ngobrolnya itu saling bertabrakan. Aku nggak ngerti kenapa dia nggak pilih tempat yang lain, karena yang lain itu masih ada yang kosong. Tapi dia pilih di sini, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, segitu penjelasan aku. Bye bye, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga info aku bermanfaat. See you in my next video.